Halo, selamat pagi, siang, sore, atau malam teman-teman sekalian. Ya, perkenalkan nama saya William Yana Sirait. Ya, saya adalah seorang kontributor data scientist di PT Asaria Solution Alliance dan juga saat ini saya bekerja sebagai guru sains di SMA Kana Tangerang seperti itu. Ya, kali ini saya akan membawakan suatu presentasi singkat mengenai data analisis untuk penelitian kuantitatif masterclass seperti itu. Itu dalam bahasa Inggris kita kenal dengan nama Data Analysis for Quantitative Research Masterclass seperti itu. Nah, mungkin setelah ini teman-teman ingin tahu lebih lanjut atau misalnya penasaran tentang kursus ini, boleh email ke email saya di widawyohanes59@gmail.com serta juga membuka akun LinkedIn saya di Widam Yohanes ya seperti itu. Nanti kita bisa tukar pendapat berdiskusi tentang topik dari kursus ini seperti itu. Oke ya. Penelitian kuantitatif atau penelitian itu sendiri adalah suatu kegiatan ilmiah untuk ya memperoleh pengetahuan yang benar mengenai suatu masalah seperti itu. Ya, pengetahuan yang dihasilkan oleh penelitian dapat berupa fakta, konsep, generalisasi, dan teori seperti itu. Nah, fakta sendiri adalah definisi dari suatu hal-hal yang terjadi di suatu kejadian atau di suatu lab atau suatu pengamatan seperti itu ya. Memang itu adalah hal yang terjadi demikian seperti itu. Sedangkan konsep adalah kumpulan dari fakta-fakta yang mempunyai benang merah ya sehingga menjadi satu kesatuan seperti itu. Konsepnya apa sih yang terjadi pada kegiatan penelitian kuantitatif itu? Konsepnya apa sih yang ada di lapangan seperti itu? Ya, berarti ada kesatu paduan atau benang merahnya seperti apa. Yang ketiga adalah generalisasi. Generalisasi ini adalah suatu kesimpulan ya, proses penalaran yang membentuk suatu kesimpulan secara umum. Nah, mungkin kita menemukan beberapa konsep yang ada pada penelitian kuantitatif kita. Nah, kita ambil kesimpulan secara umum dari konsep-konsep tersebut. Nah, yang terakhir adalah teori. Teori ini adalah kumpulan dari semua fakta, konsep, generalisasi yang diperoleh di lapangan atau pada pengamatan ya, menurut suatu teori seperti itu. Hasil dari data kita, hasil dari masalah kita didapat jadi suatu teori seperti itu. Nah, itu ada merupakan produk atau 4 hasil dari penelitian kuantitatif kita. Ada fakta, ada konsep, ada generalisasi, dan teori seperti itu. Nah, untuk dapat memperoleh suatu pengetahuan yang benar, penelitian akan dilaksanakan dengan menggunakan metode ilmiah seperti itu. Metode ilmiah adalah proses ya, kegiatan proses untuk menyelesaikan suatu masalah yang terjadi saat kita menemui penelitian kuantitatif kita seperti itu. Nah, mungkin di SMA kita sudah belajar ya, ada beberapa tahapan dalam metode ilmiah. Yang pertama adalah merumuskan masalah, mengumpulkan data dan keterangan, menyusun dugaan sementara atau disebut hipotesis, eksperimen untuk membuktikan suatu hipotesis, mengumpulkan data dari hasil penelitian, mengolah dan menganalisis data, membuat kesimpulan, dan yang terakhir adalah mempublikasikan hasilnya seperti itu. Nah, sebagai seorang peneliti kita juga harus mempunyai suatu sifat atau sikap integrasi ilmiah seperti itu ya. Integritas ilmiah bisa objektif, bisa kejujuran, apa adanya, dan juga hasil penelitian kita tuh sifatnya redundansi atau bisa dilakukan oleh siapa saja seperti itu dan hasilnya adalah sama. Nah, itu adalah dari penelitian kuantitatif kita. Nah, pertanyaannya apa sih tujuan dari penelitian kuantitatif kita seperti itu? Tujuan dari penelitian kuantitatif kita adalah untuk menjelaskan ya, menjelaskan, meramalkan, dan mengontrol fenomena melalui pengumpulan data terfokus dari data numerik ya, sehingga yang didapatkan adalah data berupa numerik atau angka. Nah, data tersebut nanti dapat digambarkan menggunakan grafik atau tabel seperti itu untuk memuat hasil data penelitian kuantitatif kita seperti itu. Nah, penelitian kuantitatif kita juga disebut dengan rasionalistik, fungsionalitas, positivisme seperti itu. Dan penelitian dengan pola pencarian kebenaran dari luar. Intinya adalah apa? Hasil dari penelitian kuantitatif kita adalah dapat diterima secara akal sehat seperti itu. Nah, ya, dalam melakukan penelitian kuantitatif, variabel-variabel menjadi alat atau komponen yang utama dalam melakukan analisis. Penelitian kuantitatif kita menuntut jawaban yang pasti, jelas, dan tidak ambigu seperti itu ya. Intinya adalah suatu hal yang bisa diukur dan juga bisa dilakukan oleh penelitian yang lain dan menghasilkan hal yang sama. Oleh sebab itu, instrumen dalam bentuk kuesioner mungkin sangat tepat dalam pengumpulan data ya.
Sehingga penelitian kuantitatif ya kelihatannya dengan ilmu-ilmu alamnya dapat disebut dengan metode ilmiah seperti itu ya. Tadi sudah dijelaskan metode ilmiah adalah proses untuk menyelesaikan suatu masalah pada penelitian kuantitatif kita seperti itu. Oke ya. Ada beberapa cara ya, cara untuk proses berdasarkan pengumpulan datanya. Penelitian kuantitatif dibagi menjadi 4, yaitu survei research, ya, correlation research, causal comparative research, dan yang terakhir adalah experimental research seperti itu. Nah, kalau survei research itu sendiri, penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan kuesioner ya sebagai instrumen penelitiannya. Kuesioner ini merupakan suatu list pertanyaan untuk mendapatkan jawaban dari tujuan penelitian dan rumusan masalah seperti itu ya. Intinya adalah menggunakan kuesioner atau survei. Yang kedua, correlation research, intinya penelitian ini bertujuan untuk mendeteksi antara kaitan-kaitan ya variabel bebas dan variabel terikat yang berasal dari dalam ataupun di luar lingkup atau sampel dari penelitian kuantitatif kita seperti itu. Apa sih pengaruh dari hubungan variabel bebas, variabel terikat yang ada di dalam ataupun di luar sampel seperti itu. Nah, yang ketiga ada namanya causal comparative research. Nah, causal comparative research ini adalah peneliti berusaha menentukan penyebab suatu alasan dalam keberadaan perilaku atau status kelompok seperti itu ya. Berarti kita ingin tahu nih dampaknya. Misalnya dampak kita memberikan zat A kepada variabel bebas, variabel terikat kita tuh apa? Dampak dengan zat yang lain ya. Variabel bebas, variabel terikatnya itu apa? Seperti itu. Nah, itu merupakan penelitian causal comparative research, dan terakhir adalah experimental research atau penelitian yang bersifat eksperimen. Nah, penelitian ini dapat dilakukan pada lapangan ataupun dalam kegiatan laboratorium atau komputasi seperti itu. Intinya adalah apa? Tergantung pada kebutuhan dari peneliti itu sendiri dalam menjalankan penelitian kuantitatif mereka seperti itu. Nah, itu merupakan empat dari metode penelitian kuantitatif berdasarkan cara pengumpulannya. Nah, dalam melaksanakan ini ada yang disebut dengan data science methodology ya. Data science methodology. Sesuai dengan namanya data science berarti apa? Kita menggunakan metodologi data science atau ilmu data science untuk menjawab dari rumusan masalah ataupun bagaimana pengolahan datanya ataupun bagaimana mendapatkan tujuan penelitiannya seperti itu. Nah, dalam metodologi data science ada dapat dibagi menjadi beberapa macam fase seperti itu. Business understanding, analytic approach, data requirements, data collections, data understanding, data preparation, modeling, evaluation, deployment, dan feedback seperti itu. Nah, nanti kita akan menjelaskan secara runtut, secara detail bagaimana proses dari metodologi data science seperti itu ya. Dan fungsionalnya apa sih kita memahami metodologi data science seperti itu. Oke. Nah, tidak hanya itu, nanti kita juga akan melakukan praktek ya. Prakteknya menggunakan platform Anaconda. Nah, platform Anaconda ini merupakan platform yang membuat aplikasi-aplikasi data science ya. Ada banyak seperti sini. Ada Orange 3, Bluefish, Spider, Qt Console, Datalore, Jupyter Lab, Notebook seperti itu. Dan berbagai macam. Nah, untuk khusus ini akan dibagi menjadi dua macam saja. Yaitu itu hanya kita memakai notebook, Jupyter Notebook. Ya, ini adalah untuk aplikasi menggunakan bahasa pemrograman Python untuk melakukan proses visualisasi data science-nya. Dan juga akan belajar menggunakan aplikasi Tableau. Tableau ini aplikasi yang sangat mudah, kita hanya drag and drop saja ya, di mana kita sudah bisa mendapatkan hasil data yang memenuhi estetika seperti itu, sehingga audiens juga dapat memahami saat kita mempresentasikan hasil data penelitian kuantitatif kita seperti itu. Oke. Nah, kita juga akan belajar tentang bagaimana sih cara dari membuat grafik yang tepat seperti itu. Grafik yang tepat. Nah, nanti akan ada apa? Ada comparison, distribution, composition, relationship. Nah, bagaimana kalau datanya bentuknya perbandingan? Nah, bagaimana kalau bentuknya hubungan atau komposisi atau distribusi seperti itu ya. Nanti kita akan mencari tahu ya, sehingga hasil yang kita peroleh adalah tepat sesuai dengan kaidah ilmiah dan kaidah statistika seperti itu.
Nah, bagaimana juga kita mendapatkan statistika deskriptif menggunakan bahasa pemrograman Python? Kita tahu ya, statistika deskriptif itu ada pamean, median, standar deviasi, maksimum, minimum seperti itu ya. Sehingga data kita juga kita pahami secara statistik nih, seperti itu. Nah, ini adalah kita menggunakan suatu library yang ada di bahasa pemrograman Python sehingga hasil grafik kita juga mempunyai hasilnya sangat baik dan juga dapat dipahami oleh audiens seperti itu. Nah, ini juga bentuknya scatter plot. Nah, nanti juga kita akan belajar bagaimana cara ya membuat grafik distribusi normal ya. Kalau grafik kita distribusi normal berarti apa? Hasil data penelitian kita juga sudah sangat baik dan dapat lanjut ke proses selanjutnya seperti itu. Namun kalau misalnya belum distribusi normal, kita harus bagaimana kita mengolah data tersebut supaya data kita menjadi lebih baik dan sesuai dengan kaidah statistik yaitu terdistribusi normal seperti itu. Nah, apa sih isi dari kursus ini? Nah, isi dari kursus ini dibagi menjadi 4 ini ya, 4 headline ya, yaitu adalah mengenal dan memahami istilah proses penelitian kuantitatif, bisa variabel bebas, variabel terikat, dan metode penelitian kuantitatifnya. Ini juga adalah latar belakang penelitiannya, membuat rumusan masalah dan tujuan penelitian seperti itu. Juga membuat tools-tools data science ya, bagaimana memahami peranan ilmu data science dan metodologi data science itu untuk memecahkan suatu permasalahan itu seperti apa. Serta menguasai skills aplikasi dasar aplikasi dan untuk data science yaitu kita belajar menjadi dua ya, yaitu adalah Python dan Tableau. Juga memahami library untuk data science seperti itu. Nah, ini juga apa? Memahami kecocokan data dan kuantitatif dengan grafik yang dipakai tadi ada 4 ya. Dan juga apa? Memahami library package yang digunakan untuk visualisasi data science ya. Nanti ada Matplotlib, Seaborn, NumPy dan Pandas seperti itu. Dan terakhir bagaimana menjalankan atau melakukan statistika data science ya, atau membuat statistika deskriptif dengan Python dan membuat grafik distribusi normal pada data penelitian kuantitatif kita seperti itu. Nah, benefit apa sih yang didapatkan setelah mengikuti kursus ini? Nanti kalian juga akan mendapatkan modul kursus secara lengkap, full video training ya. Nanti kita akan membuat recordingnya. Jadi saat kalian ada kesulitan bisa mengulang dari awal pertengahan sampai akhir seperti itu. Dan juga kalian akan mendapatkan sertifikat dan juga free konsultasi ya. Nanti kan kami bimbing bagaimana menggunakan bahasa pemrograman Python dan juga visualisasi Tableau ataupun kita praktek langsung dengan kuantitatif kita sehingga kalian boleh memahami apabila dalam kondisi nyata seperti itu. Nah, setelah itu apabila kalian tertarik, kalian boleh mengikuti di kelas.acarya.or.id kasih slash data analysis seperti itu. Ya, itu saja dari saya. Semoga presentasi yang singkat ini boleh menjadi bermanfaat buat kalian dan memahami ya, memahami dari apa sih yang akan diberikan pada khusus kali ini seperti itu. Ya, semoga bermanfaat. Ya, terima kasih.